Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Alif Rizky Hermawan dengan NIM 2211060, Universitas Mulia kelas IFB 3K. Kali ini saya akan membawakan bersama dengan teman saya Mas Nabil sebuah presentasi atau bahasan dibilang kayak video penjelasan praktikum. Soalnya Pak Jumhadi, dosen jaringan komputer yang memberikan tugas praktikum ini, memberikan kita tugas tentang PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet ya. Di sini dikasihnya sebenarnya ada 3 topologi. Kita masih bingung bahasanya kerjain mana aja, cuman kita kerjain ya sesuai dengan apa yang kita pahami lah gitu ya. Oke, ya, yang bagian saya jelasin adalah topologi yang bagian pertama. Topologi yang bisa dilihat seperti ini ya. Topologinya masih kelihatan simpel ya, soalnya masih pertama. Nanti kalau misalnya sudah naik baru agak sedikit lebih ribet lagi. Yang penting di situ ada dua device, kemudian satu mikrotik terhubung dengan Ether 4-nya ke internet, antara lewat yang cabutan belakangnya WiFi itu atau gimana terserah, yang penting terhubung ke internet lewat Ethernet. Ya, kalau gitu langsung aja kita pindah ke settingnya. Ini sudah ada tersiap satu laptop, tinggal dicari saja Winbox. Nah, kalau misalnya sudah terbuka Winbox-nya, ya sebelum buka Winbox sebentar pastikan dulu ya supaya sesuai topologinya semuanya itu. Nah, kalau misalnya sudah kebuka Winbox-nya, tinggal sambungin aja ke sini, sudah bisa. Nah, kemudian langkah pertama harusnya di reset dulu ya. Tapi kan ini karena sudah ada settingannya, jadi kita langsung aja ya ubah nama gitu. Sudah di reset maksudnya. Namanya diubah menjadi Nabil Alif, sebelumnya tadi mikrotik. Kemudian kita buka interface. Di interface ini udah ada 3 Ether yang tersambung. Kita namakan sesuai dengan device yang tersambung. Ether 1 ke PCA, Ether 2 ke PCB, dan Ether ketiganya kosong, keempatnya itu ke arah GW, atau misalnya ke bukan misalnya lagi ya, sebenarnya itu sudah terhubung ke internet yang lewat WiFi itu yang di belakang situ ya. Jadi ada 3, semuanya terhubung ke mikrotik. Kita nggak pakai WLAN dulu di sini ya, soalnya kalau misal pakai WLAN itu untuk yang topologi selanjutnya ya. Setelah itu kita kan sudah terhubung nih lewat Ether 4. Kita buka dulu IP DHCP client. DHCP clientnya gitu kita interface ke arah Ether 4 GW supaya kita dapat IP addressnya dari internet situ. Kalau misalnya sudah, kemudian kita buka IP DNS, kita cek ya kan. Oh, ternyata sudah ada dynamic serversnya. Kita tambahin aja server baru ya, server Google 888. Kemudian jangan lupa centang allow remote access tadi, remote request bahasanya gitu ya. Kemudian setelah itu IP kita masuk ke ya itu allow remote request, di situ kelihatan ya. Habis dari itu IP kita buka ke firewall. Nah, di sini kan harus kita setting NAT. Soalnya kan kita nggak pakai wireless ya kan. Kita setting NAT masquerade, kemudian out interface-nya ke arah PC. Bukan PC, Ethernet ya, Ether 4 salah maksudnya, Ether 4 GW. Nah, kalau misalnya sudah itu, sebenarnya kita nggak perlu setting route ya, soalnya ini kan sudah terhubung langsung kan. Jadi kita langsung ping Google aja bisa. Kecuali kalau misalnya IP-nya beda baru ya. Ini kan kalau misalnya kita ping Google bisa connect, berarti ya alhamdulillah mikrotiknya sudah bisa kebaca, sudah bisa surfing internet. Cuman device-nya masih belum. Nah, cara supaya device-nya bisa itu ya pertama kita buat dulu bridge supaya dari device 1 device 2 PCA PCB di Ether 1 dan Ether 2 itu terhubung. Kita namakan bridge-nya itu bridge PPPoE. Kita apply aja langsung. Ports-nya yaitu Ether 1 dari PCA, kemudian langsung aja ke Ether 2 PCB. Ya, seperti itu. Kalau misalnya sudah selesai, nah di sini kan kita mau setting PPO server nih ya kan. Nah, kita pertama ke secrets dulu. Kita atur semua username sama passwordnya dan lain sebagainya gitu. Ya. Untuk yang pertama namanya itu dosen, password 123, service PPoE, profilnya masih default ya. Local addressnya itu kita simpel-simpel aja ya, 192.168.10.1, kemudian tempat addressnya itu 20.20.21. Kita langsung apply aja. Nah, ini PPO secret username yang pertama ya. Yang kedua itu kita tambahin lagi mahasiswa MHS. Passwordnya 123 masih sama, service PPPoE. Profilnya default, soalnya kita masih belum buat profile. Kemudian IP address ya kita buat 172.169.10 dan 1. Remote addressnya 10.10.10.1 ya. Di apply. Kalau nggak salah di sini ada di topologi ya. Jadi kita ikutin aja di sini. Kemudian kita buka PPO servers, kita buat bahasanya server PPPoE yang baru ya.
Service name-nya itu kita namain terserah, tapi di sini kita pakai PPPoE server pakai spasi. Kemudian interface-nya itu kita masukin ke bridge PPPoE, default profilnya default, one session per host, soalnya supaya satu akun itu cuma bisa dipakai ke satu session ya kan. Kemudian langsung aja, sini karena kita sudah setting di MikroTik-nya, kita bisa langsung buka di control panel, masuk ke network and sharing center. Di situ kita connect to new connection. Di sini username sama passwordnya kita masukin ke salah satu dari akun yang sudah kita setting tadi. Kita pakai di sini pakai dosen. Kita langsung aja connect, kita coba. Mungkin sambil juga diperhatikan di pojok kanan bawah ya. Di situ sudah dari gambar globe jadi gambar komputer ada sambungannya. Itu berarti komputer laptop kita di sini sudah bisa sambung. Ya, itu sekiranya simpelnya ya untuk yang PC pertama ya. Kita cek lagi di sini network connection saya ya kan, untuk supaya bukti. Di sini IP address 20.20.21 sebenarnya masih ada, DNS servernya juga ada 10.1 di situ ya. Jadi aman aja insyaallah. Di sini supaya lebih tes lagi ya, kita buka lagi ke kita buka Firefox ini supaya bisa surfing ke internet. Kita surfingnya itu ke arah apa yang pakai HTTPS mas, langsung aja Tokopedia ya, tokopedia.com. Di sini langsung terhubung ya, jadi enak, alhamdulillah terhubung. Di sini kita dari PC base, sekarang kita lompat network internet, network and sharing center seperti biasa, control panel, set up a new connection short network, connect to internet, now create new connection, broadband PPPoE. Di sini username yang satu nih, soalnya kalau kita pakai username yang sudah kita pakai sebelumnya di PCA itu sessionnya bakal ketolak, jadi kita pakai MHS. Kita langsung aja connect. Oh ternyata gampang, langsung terhubung cepat ya. Itu berarti ya bahasanya koneksinya sudah ada paripurna gitu loh bahasanya. Kalau misalnya di sini kan testing aja supaya aman lah sambungannya gitu kan. Intinya kalau misal kita sudah tersambung lewat internet ya sudah, kita langsung cek aja untuk IP address dan sebagainya. Kita dapat 10.10.11 berarti sudah benar. Dan servernya 172.169.11 ya, itu termasuk yang tadi local IP addressnya itu. Kita tes lagi buka ke internet benerannya gitu ya. Kita sekarang buka ke https://2 Lazada. Oh ternyata Lazada. Kita buka ke Lazada, apakah bisa? Oh ternyata bisa, alhamdulillah. Berarti ya settingan cuman sampai sini aja. Untuk yang topologi pertama ternyata bahasanya gampang banget ya. Cuman kalau untuk topologi kedua ini baru sampai topologi ketiga juga lumayan sedikit bingung. Jadi ya kalau gitu untuk setelahnya saya serahkan kepada Mas Nabil. Mas Nabil silahkan bisa diambil alih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alif. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan topologi. Di sini saya akan mengambil topologi 3 yang telah diberikan Bapaknya di classroom. Di topologi 3 ini, sini terdapat sebuah jaringan PPPoE yang akan menjadi WLAN 1. Nanti jaringan ini akan login ke PPPoE server dengan user nomor router. Jadi nomor routernya ini kalau di routernya 10 jadi 10.um.net dengan password yang ini 123. Di sini juga terdapat sebuah MikroTik yang nantinya di atas 1 akan terhubung dengan PC A, ether 2 terhubung dengan PC B. Untuk IP address-nya di PCA itu ada 10.10.10.1 dan PCB itu ada 30.30.30.1. Untuk komputer A nanti PPPoE kliennya 1, kalau yang B PPPoE kliennya 2. Langsung saja kita ke praktikumnya di aplikasi Winbox. Ini kita sudah masuk ke tampilan Winbox-nya. Langkah selanjutnya tinggal klik aja pada IP yang tersedia lalu konekkan. Di sini kita nggak ngatur identity lagi ya, karena identity sudah diatur di settingan topologi yang pertama tadi, di topologi pertama. Jadi di sini nggak usah pakai identity. Ya, langkah pertama kita pergi ke menu interface, lalu ke WLAN 1, ke general. Ini ubah namenya menjadi WLAN 1 PPPoE client. PPPoE client, lalu apply dan OK. Terus ether satunya kita ubah jadi ether 1 PCA, apply dan OK. Ether 2 nya
PCB, play dan oke. Terus masuk lagi ke WLAN satunya, kita ke wireless, ubah modenya jadi station, baru scan, baru start. Nih, cari jaringan PPPoE, terus konekkan. Udah connect, tunggu sampai connected to X. Dari searching tadi sampai ke connect. Nah, itu ke PPP. Nih, ke yang ini PPP client, ubah namanya jadi PPPoE client. Terus ke dual out, usernya jadi r10@om.net, passwordnya 123. Ini centang dial on sama ininya, lalu oke. Terus lanjut ke IP DNS, servernya kita ubah jadi 8.8.8.8. Jangan lupa ini low-nya di centang ya, itu lupa dicentang. Nah, IP, lanjut ke IP, ke firewall, ke NAT baru tambah, habis itu ke general, ubah out interface-nya menjadi itu PPP client, apply itu advance, itu action salah, ubah jadi masuknya, terus apply dan oke. Lalu ke address, kita cek aja di sini, cek IP-nya, lalu ping ke new terminal, kita ping google.com. Kalau misalnya berhasil, tampilannya akan kayak gini nantinya. Nah, langkah selanjutnya kita ke bridge, tambah nih namanya, kita ubah jadi bridge PPPoE server, lalu apply dan oke. Lanjut ke port, terus tambah, terus ini kita ubah jadi PCA, apply dan oke. Ini PCB, apply dan oke. Situ lanjut ke PPP, ke secret, terus tambah, terus name, ubah jadi PCA, passwordnya 123. Ini service-nya kita ubah ke PPPoE, apply dan oke. Terus PCB juga ya, PCB passwordnya 123, PPP, apply. Oh, local address-nya 10.30.30.30.2. Ini remote address-nya 30.1. dan oke. Kita ke PCI lagi, jadi kita lupa masukin local address-nya. Local address-nya 10.10.10.1. remote address-nya 10.10.10.1. Nah, lalu apply dan oke. Terus ke PPPoE server, tambah service name-nya kita ubah jadi PPPoE WLAN server. Terus ini interface kita ubah ke bridge PPPoE server. Oh, service name-nya kita ubah lagi ke PPPoE server, baru apply. Ini kan jangan lupa centang, baru apply dan oke. Lanjut. Nah, lalu langkah selanjutnya kita masuk ke control panel. Kita masuk dulu ke control panel. Nih, kita masuk ke network and internet, network and sharing center. Kita setup ini connected to internet, terus next, terus ini broadband connection, next saja. Nah, terus ke broadband PPPoE, terus masukkan username PCA tadi, PCA passwordnya 123. Ini connection name-nya sebenarnya kalau nggak dikasih nama juga nggak apa-apa, karena nggak terlalu ngaruh. Terus habis itu kita ke tarik, ini masih dikasih nama, terus tuh connect. Nah, tunggu hingga terkonek jaringan, nanti ada berubah jadi jaringan dari icon internet jadi icon komputer yang terhubung. Nah, ini sudah terhubung. Terus kita tes website. Di sini website untuk PC. Sebenarnya nggak ada ketentuannya sih. Jadi di sini kita search saja tahu. Nah, ini sudah bisa. Nah, untuk PCB lakukan hal yang sama pada PCI yang tadi ya. Jadi kita masuk lagi ke control panel, lakukan hal yang sama pada PCI yang tadi. Jadi kita masuk ke control panel. Nah, tuh kita ke network and internet.
terus ke Network and Sharing Center. Lakukan aja hal yang sama kayak tadi VCA, terus ke sini ke setup, connected to the internet, terus next aja, terus ke broadband connection, next, broadband PPPoE. Nah, terus username-nya masukkan PCB, passwordnya sama kayak VCA, terus connect. Nah, ini kita nggak ganti namanya tadi kan, langsung aja. Tunggu aja icon internet yang di bawah sini jadi icon komputer yang terhubung dengan kabel. Nah, ini terhubung. Nah, kita masuk, kita tes jaringan. Ini untuk PCB juga nggak ada ketentuan untuk membuka website apa sih, jadi kita tulis aja di sini tes. Nah, jadi ini bisa. Nah, jadi untuk konfigurasi topologi 1 dan topologi 3 di sini berhasil ya. Kita lakukan, saya dan rekan saya Mas Alif. Nah, jadi untuk praktikum PPPoE client dan server ini saya rasa cukup sampai sini saja. Jika ada salah kata maupun perbuatan selama kami melakukan praktikum, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.